Kita akan masuk kepada sidang putusan sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Komisi Informasi Pusat Jakarta. Majelis memutuskan mengabulkan gugatan Leoni Lydia, Lukas Luarso, dan Herman terhadap permintaan 20 dokumen yang terkait dengan ijazah Jokowi. Atas putusan ini, UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang diminta oleh pemohon. Kopi dari dokumen yang tidak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi tadi dan selesai diperiksa pada sekitar pukul 1:30 siang. Yapto diperiksa sebagai saksi untuk mendalami peran 3 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pusara gratifikasi produksi batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Kan Bapak yang diperiksa? Tadi Bapak yang diperiksa? Iya, pemeriksaan ada apa, kenapa kan? Iya. Tadi apa aja yang di dalamnya oleh penyidik? Tadi apa aja? Kan Bapak yang diperiksa, Pak? Kan Bapak yang diperiksa, apa? Yang betul. Apa tadi apa ini? Kan saya datang buat memenuhi tanggung jawab hukum saya kan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan 4 lainnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu. 5 tersangka yang ditetapkan KPK, diantaranya 3 orang sebagai pihak pemberi dan 2 orang lainnya sebagai penerima suap. Namun KPK melalui juru bicara Budi Prasetyo belum menjelaskan detail para tersangka lainnya selain Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari. Saat ini KPK terus melaksanakan pendalaman terkait kasus dugaan suap proyek di Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri bersama istrinya di kediamannya Senin malam. Selain keduanya, KPK juga turut mengamankan Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong serta 2 orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita barang bukti sejumlah uang tunai dan ponsel yang diduga berkaitan dengan pemberian fee proyek. Selama proses penggeledahan, Bupati Rejang Lebong serta pihak-pihak lainnya diperiksa di Polresta Bengkulu dan Polres Kepahyang. Sebagai tempat aja. Berarti benar ada pemeriksaan di sini? Ada itu aja apa? Menggunakan tempat kita dipinjam gitu. Ada berapa orang? Pinjam tempat? Nggak tahu saya. Nggak bisa. Kurang lebih dari jam berapa tadi, Bang? Jam berapa tadi ya? Jam 22. Jam 11 ya? Mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kelima tersangka yakni Bahtiar Baharudin, Ahsan Sulaiman, Rio Erlangga, Rimawati Mansyur, dan Ririn Rian Saputra Ajnur ditahan ke Jati Sulsel setelah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya kelima tersangka diperiksa selama 12 jam. Dalam dugaan korupsi ini, para tersangka tidak hanya menggelembungkan harga pada proyek pengadaan bibit nanas yang berstatus hibah dengan jumlah 3,5 juta bibit. Namun mereka juga melakukan realisasi proyek pengadaan tanpa mekanisme perencanaan atau tanpa proposal dan tetap melakukan tender hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah. Dalam perkara ini sudah ada 6 tersangka, namun 1 diantaranya Ufan Nurwadiah belum ditahan karena mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024.
penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar. Sudah dihitung. Pemirsa, pemerintah mengevakuasi 22 WNI dari Iran. Pemulangan ini merupakan bagian dari gelombang pertama proses repatriasi WNI imbas konflik di Timur Tengah yang memanas. 22 WNI dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa sore. Menteri Luar Negeri mengatakan pemulangan puluhan WNI ini merupakan gelombang pertama. Sugiono mencatat masih ada puluhan WNI lainnya yang ingin menyusul pulang ke tanah air. Setidaknya ada 36 orang yang sudah mendaftarkan diri untuk gelombang kedua. Sugiono terus melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memantau situasi terkini menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pada sore hari ini kita menerima rekan-rekan kita, saudara-saudara kita kembali dari sana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras hingga proses pemulangan saudara-saudara kita bisa berjalan dengan baik. Mulai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku, kemudian juga terima kasih kepada pemerintah negara-negara yang dilewati di jalur darat oleh saudara-saudara kita sehingga bisa sampai di Indonesia dengan selamat. Di Indonesia saya mengucapkan terima kasih kepada pihak imigrasi, otoritas bandara, kepada Bea Cukai, kepada Polri dan TNI yang juga sudah mendukung sehingga pelaksanaan pemulangan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, dan kemudian juga satu pesan bahwa jika ingin melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, perhatikan kembali status situasi yang ada. Kemudian jika dianggap tidak mendesak atau tidak perlu, saya kira sebaiknya dibatasi sampai keadaan dan situasi benar-benar memungkinkan. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel bukan lagi perang saling berhadapan. Kecanggihan teknologi tiga negara ini membuat serangan menjadi nirawak. Tidak ada lagi menggunakan pesawat tempur. Serangan ketiga negara menggunakan pesawat nirawak atau drone. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan drone ke arah target Israel dan aset militer Amerika di Teluk sebagai bagian operasi True Promise 4. Konflik kali ini menjadi ajang unjuk kecanggihan perang nirawak tiga negara. Drone militer andalan Amerika merupakan drone tempur, drone pengintai, drone taktis hingga drone berbasis kapal induk. Sayangnya drone-drone andalan Amerika ini merupakan drone berbiaya fantastis. Untuk drone tempur MQ-9 Reaper misalnya, biaya per unit 300 miliar hingga 600 miliar rupiah. Sementara drone pengintai Northrop Grumman bernilai lebih dari 3 triliun rupiah per unit. Nilai drone tersebut belum termasuk biaya operasionalnya sekitar 53 juta rupiah per jam. Sementara militer Israel IDF lebih mengandalkan drone pertahanan dengan kecanggihan untuk mendukung operasi militernya. Drone yang menjadi andalan IDF salah satunya drone buatan Elbit System Hermes 900 yang bisa terbang non-stop hingga 36 jam. Harga produksinya 280 hingga 460 miliar rupiah, belum termasuk biaya operasional sekitar 130 juta rupiah per jam. Berbeda dengan Amerika dan Israel yang menggunakan drone dengan nilai fantastis, Iran yang puluhan tahun diembargo justru berhasil mengembangkan drone murah dan punya akurasi tinggi. Salah satu drone andalan Iran, Shahid 136, drone kamikaze Iran ini merupakan drone tempur disebut-sebut sebagai senjata AK-47 udara. Drone ini sulit dideteksi radar, efisien, dirancang sekali pakai, meledak saat mengenai target.
Apalagi drone ini tergolong murah, 300 hingga 800 juta rupiah per unit. Namun untuk mencegat satu drone murah Iran, Israel dan Amerika mengeluarkan biaya tak sebanding hingga miliaran rupiah. Padahal sekali serang, Iran mampu meluncurkan ratusan drone.